warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat di rumah, masih dalam acara lebih dekat dengan perawat RSUD. Nah, pada segmen yang ketiga ini saya akan menemui salah satu sosok senior dan dia merupakan salah satu perawat COVID di RSUD. Nah, bagaimana kisahnya? Simak selanjutnya. Apa kabar Pak Munawar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Munawar ini perlu saya kasih tahu dulu bahwa Pak Munawar ini termasuk salah satu perawat pilihan sobat sehat di rumah dan juga rekan-rekan sejawat di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih dalam, boleh Pak Munawar ceritakan dulu perjalanan karirnya selama berada di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Siapa ini? Nama saya Munawar. Saya lahir di Sumeneb tanggal 5 Maret 1982. Saya mengawali karir di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb sebagai tenaga PHL di tahun 2005. Kemudian diangkat sebagai pegawai negeri sipil CPNS tahun 2008. Awal ditunjuk sebagai perawat COVID, ada kekhawatiran tidak? Rasa khawatir pasti ada. Tetapi ketika kita ingat dengan sumpah profesi yang sudah kita ucapkan ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang perawat atau seorang nurse, maka rasa khawatir itu bisa kita hilang sendiri karena kita sudah semangat untuk menjadi seorang perawat. Insya Allah kalau kita ikhlas merawat pasien, bismillah melayani, ya sudah kita jalani. Apa tantangannya dibandingkan dengan merawat pasien-pasien yang lain? Intinya kita merawat pasien apa saja sudah siap dan sudah yang penting itu adalah sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Insya Allah kita aman. Cuma perbedaan yang signifikan terhadap kita merawat pasien COVID dan juga merawat pasien non-COVID itu hanya satu. Yang pertama itu adalah perbedaan di APD level 3. Karena apa? APD level 3 ini dibutuhkan sebagai bentuk ikhtiar kita karena ini COVID-19 ini adalah kasus baru untuk dunia, bahkan untuk dunia ini kasus baru, sehingga kita memang benar-benar ikhtiar untuk universal precaution kita, melindungi kita. Pernah nggak dapat komplain dari keluarga? Pernah, bahkan kita mungkin ini sebagai pencerahan untuk masyarakat luas, Pak Yudi, bahwa di masyarakat luas itu ada sinyalemen bahwa ketika kita masuk ke rumah sakit sengaja di-COVID-kan. Nah, itu juga pertanyaan menarik. Ini akan dijawab sama Pak Munawar ini. Ini perlu pencerahan untuk masyarakat secara luas bahwa tidak mudah kita itu untuk mendiagnosis COVID-19. Ada beberapa step by step, ada langkah yang untuk menentukan bahwa ini adalah COVID. Jadi dari UGD itu memang sudah di screening, Mbak Yudi, ada screeningnya, sudah ada pemeriksaan. Jadi salah satunya mungkin dengan rapid antibody, IgG, IgGM yang reaktif, ataupun dengan torak atau fotoronsen yang menunjukkan pneumonia. Baru itu dikatakan sebagai pasien suspek atau kemungkinan, Mas, kemungkinan. Jadi pasien ini sementara akan ditaruh dulu di ruang isolasi. Tetapi perlu diingat, ini masih kemungkinan, Bapak Ibu, kemungkinan. Jadi untuk penegakan diagnosis COVID-19 ini perlu dilakukan pemeriksaan swab PCR, Pak Ibu. Dan itu sesuai dengan peraturan, sesuai Permenkes? Sesuai dengan Permenkes, sudah ada Permenkes yang mengatur di situ bahwa memang untuk diagnosa suspek atau diduga atau kemungkinan itu bisa dari rapid antibody atau dari torak pneumonia. Tetapi untuk positif sebagai pasien COVID-19, Pak Ibu, itu perlu pemeriksaan swab PCR. Jika PCR-nya positif, baru itu dikatakan sebagai pasien confirm atau positif COVID-19. Jadi tidak mudah, Pak Yudi, untuk mendiagnosis itu, sudah ada SOP-nya. Dan tentunya kaitannya dengan masalah hukum ya Pak Munawar ya, jika main-main
mengcovidkan tanpa ada dasar. Jadi Betul, kita nanti sudah ada Permenkesnya yang mengatur itu bahwa pasien ini masuk dalam klasifikasi suspek atau masuk dalam konfirm atau positif. ya, jadi sudah dijelaskan barusan oleh Pak Munawar bahwa tidak mudah untuk kemudian pasien yang tidak COVID di-covidkan, karena itu sudah penegakan diagnosa COVID itu sesuai dengan peraturan yang ada yang harus dijalankan oleh rekan-rekan profesi di tenaga medis ya Pak Munawar ya. Betul. Nah, ini pesan-pesan terakhir mungkin lah ya, karena ini pandemi masih belum berlalu. Bagaimana himbauan atau saran-saran terhadap rekan-rekan sejawat? Karena Pak Munawar ini kalau tidak salah belum pernah konfirmasi ya Pak Munawar ya? Alhamdulillah belum. Nah, itu juga. Ini termasuk salah satu perawat yang tangguh, padahal kerjaannya juga di ruang isolasi. Tapi Pak Munawar tidak pernah terkonfirmasi. Nah, ini juga ada anggapan soalnya di masyarakat Pak Munawar. Ada anggapan bahwa tenaga medisnya saja kena. Nah, ternyata Pak Munawar sebagai kepala instalasi COVID-2 ya Pak Munawar ya, dan merawat COVID secara langsung, beliau tetap tangguh, tidak terkena COVID. Nah, mungkin ada saran atau himbauan seperti apa seharusnya menyikapi pandemi ini supaya kita tetap melewatinya dengan santai dan tentunya kita sehat. Betul, tapi yang paling penting itu adalah semua kehendak Allah Pak Yudi. Jadi jika Allah sudah berkehendak maka terjadilah. Jadi yang penting itu adalah kita tetap menjaga protokol kesehatan Pak Yudi dimanapun kita, apalagi kita di lingkungan kerja yang notabene sudah setiap hari bertemu dengan pasien COVID. Tentu APD level 3 harus benar-benar kita terapkan di ruang COVID. Setelah itu kita pulang kerja di rumah, baik di lingkungan rumah ataupun mau kemana ke pasar, tetap harus wajib menjaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, tetap Pak Yudi, menghindari kerumunan dan juga menjaga jarak. Termasuk yang kita lakukan saat ini ya Pak Munawar ya. Siap. Dan pakai masker. Jadi tidak perlu takut Pak Yudi, bahwa tidak perlu takut, bahwa saya tegaskan bahwa COVID ini memang benar-benar ada Pak Yudi, bukan dibuat-buat, tapi memang benar-benar ada, sehingga tetap menjaga protokol kesehatan itu adalah yang wajib sebagai bentuk ikhtiar kita untuk kedepannya. Ya, demikian yang sudah dijelaskan oleh Bapak Munawar, Kepala Ruangan Instalasi COVID-2 yang mana dihadirkan untuk segmen khusus lebih dekat dengan perawat RSUD. Terima kasih Pak Munawar atas waktunya. Sama-sama Pak Yudi, terima kasih. Sehat-sehat Pak Yudi. Alhamdulillah. Dan tetap sehat di rumah, tetap jaga protokol, tetap jaga kesehatan. Salam sehat.